Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak Heri Fitrianto selaku dosen pengampu studi audit Bank Syariah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Produk Bank Syariah dan Pemeriksaan Syariah. Yang beranggotakan saya Nur Sofia, Yumdino Saputra, dan Windy Sri Rahayu. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan poin A, yaitu tentang penyaluran dana bank syariah. Secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Ada jual beli, sewa, dan kerjasama. Yang pertama, transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang, seperti pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ialah suatu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Yang kedua, ada salam. Salam ialah transaksi jual beli di mana barang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon. Namun dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Yang ketiga ada istisna. Produk istisna menyerupai produk salam. Namun dalam istisna, pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali atau termin pembayaran. Kemudian transaksi yang kedua ada transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa atau ijarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya ialah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Jadi pada transaksi sewa ini terbagi atas 2. Yang pertama ada ijarah, yang kedua ada ijarah muntahiyah bitamlik atau biasa disingkat dengan IMBT. Selanjutnya, yang ketiga ada transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Produknya terdiri dari 2. Yang pertama ada musyarakah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan musyarakah ialah semua bentuk usaha yang melibatkan 2 pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua ada mudharabah. Mudharabah ialah bentuk kerjasama antara 2 atau lebih pihak di mana pemilik modal atau sohibul mal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100% modal dari sohibul mal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sohibul mal dan manajemen proyek. Selain ada transaksi jual beli, kerjasama, dan sewa yang telah dibahas tadi, juga ada akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Ada beberapa macam. Yang pertama ada hiwalah atau alih utang piutang. Hiwalah ini ialah transaksi mengalihkan utang piutang. Yang kedua ada rahan atau biasa dikenal dengan gadai. Tujuannya ialah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.
Yang ketiga ada qard. Qard adalah pinjaman uang. Kemudian yang keempat ada wakalah atau perwakilan. Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan LC, inkasso, dan transfer utang. Yang kelima ada kafalah atau garansi bank. Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahan. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Windy Sri Rahayu. Kepada Windy Sri Rahayu kami persilahkan. B. Produk penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Yang pertama, prinsip wadiah, yang mana diterapkan adalah wadiah dan damanah pada produk rekening giro. Wadiah damanah berbeda dengan wadiah amanah. Pada wadiah amanah, prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Adapun dalam hal wadiah damanah, pihak yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudharabah. Pengaplikasian prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan bank sebagai mudarib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna. Selanjutnya, prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpan dana, maka prinsip mudharabah dapat dibagi atas 3, yaitu mudharabah mutlaqah, yang mana berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat 2 jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Pembagian selanjutnya yaitu mudharabah muqayyadah, yang mana jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Misalnya, diisyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau diisyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau diisyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Pembagian yang ketiga yaitu mudharabah muqayyadah. Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya. C. Jasa perbankan. Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu sarf dan ijarah. Yang pertama itu sarf atau jual beli valuta asing, yang pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini. Yang kedua, ijarah atau sewa. Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan atau safe deposit box,
dan jasa tata laksana administrasi dokumen atau kustodian, bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut. D. Pemeriksaan bank syariah. Pemeriksaan syariah merupakan proses pemeriksaan kesesuaian, terutama pada kegiatan-kegiatan yang ada pada bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya, Dewan Pengawasan Syariah harus melengkapi dan membuka akses seluruh catatan, transaksi, dan informasi dari semua sumber termasuk nasihat profesional dan karyawan lembaga keuangan Islam. Pemeriksaan syariah dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, prosedur atau tahapan perencanaan pemeriksaan, yang mana prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. Yang kedua, melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan, yang mana pada tahapan prosedur pemeriksaan ini biasanya termasuk dalam beberapa hal. Yang pertama itu pemahaman terhadap sikap kehati-hatian dan komitmen. Yang kedua, kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah. Yang ketiga, melakukan review terhadap kontrak, persetujuan, dan sebagainya. Yang keempat, memastikan transaksi yang dilakukan selama tahun itu, khususnya mengenai produk, sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kelima, memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internet, kesimpulan rapat, laporan kegiatan, dan laporan keuangan, kebijakan, dan prosedur. Keenam, melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor eksternal. Dan yang terakhir, melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan-temuan audit. Selanjutnya, alur pemeriksaan bank syariah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana pertama, tim pemeriksa wajib menyerahkan surat instruksi pemeriksaan dari Bank Indonesia kepada pihak-pihak yang diperiksa. Yang kedua, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib menolak tim pemeriksaan yang akan melakukan pemeriksaan tanpa menyerahkan surat instruksi dari Bank Indonesia. Yang ketiga, sebelum akhir pemeriksaan, tim pemeriksa wajib melakukan konfirmasi dengan pimpinan bank, pimpinan kantor perwakilan bank asing atas hasil pemeriksaan. Yang keempat, apabila setelah proses konfirmasi masih terdapat perbedaan pendapat, pimpinan bank, pemimpin kantor perwakilan bank asing dapat mengajukan pemeriksaan. Yang kelima, setelah proses pemeriksaan berakhir, tim pemeriksaan menyusun penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia selambatnya 3 hari kerja setelah berakhirnya proses laporan hasil pemeriksaan. Yang keenam, Bank Indonesia menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada bank atau kantor perwakilan bank asing. Yang ketujuh, laporan hasil pemeriksaan bersifat rahasia. Yang kedelapan, penggunaan laporan hasil pemeriksaan oleh pihak-pihak di luar bank harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Yang kesembilan, bank dan kantor perwakilan bank asing wajib melakukan langkah-langkah perbaikan atau menyempurnakan atas hal-hal yang ditemukan dalam pemeriksaan serta melaporkan perbaikan yang dilakukan kepada Bank Indonesia. Yang 10, apabila dipandang perlu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran laporan hasil perbankan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yumdino Saputra. Kepada Yumdi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu mengenai prinsip, prosedur, dan persyaratan pemeriksaan bank. Pada prinsip sebagai wadah pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berpikir atau bertindak. Syariah lebih terang dijelaskan pada pasal 1 butir 13 Undang-Undang 21 tahun 2008
yang merupakan landasan dalam prinsip bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyinggung dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah, atau berdasarkan prinsip-prinsip lainnya. Prosedur sebagai tindakan atau kegiatan yang harus dilaksanakan dengan cara yang baku atau sama agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan, proses yang dijalankan melalui kegiatan untuk pencapaian tujuan yang diinginkan. Sedangkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/22/DPBS tanggal 27 Juni 2013 perihal pedoman pelaksanaan tugas dan wewenang tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya mengenai persyaratan bank. Pada persyaratan juga dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan terjadi indikasi adanya penyimpangan dari praktik perbankan yang sehat. Dalam persyaratan pemeriksaan bank tersebut diatur pada Bank Indonesia nomor 2/6/PBI/2000 yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2000 tentang persyaratan dan tata cara pemeriksaan. Pada pasal 31 Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Sedangkan pada pasal 31A, Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana yang dimaksud pada pasal 31 dan pasal 32 dihapus pasal 33. Yang pertama, laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A bersifat rahasia. Yang kedua, persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dan pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemeriksaan terhadap Bank dimaksud agar diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi bank, termasuk risiko yang memungkinkan akan mempengaruhi bank. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan terhadap bank. Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk setiap bank. Selanjutnya mengenai kertas kerja pemeriksaan. Pada kertas kerja pemeriksaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan bukti audit yang cukup kompeten untuk mendukung opini yang diberikan mengenai kertas kerja pemeriksaan. Menurut Sukrisno Agus 2012 menyatakan bahwa kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor yang menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, pihak ketiga, dan analisis yang dibuat oleh editor. Kertas kerja pemeriksaan yang merupakan dokumentasi auditor atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan, tes-tes yang diadakan, informasi-informasi yang didapat, dan kesimpulan yang dibuat atas pemeriksaan. Sedangkan menurut Mulyadi 2002 mengungkapkan adanya berbagai tujuan pembuatan kerja. Ada 4 tujuan dari pembuatan kerja. Yang pertama adalah mendukung pendapatan auditor atas laporan keuangan auditan. Yang kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Yang ketiga, mengkoordinasikan atau mengorganisasi semua tahap audit. Yang keempat, memberikan pedoman dalam audit berikutnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai standar produk perbankan syariah murabahah. Murabahah sendiri merupakan salah satu akad muamalah dalam bentuk jual beli. Sedangkan secara etimologi, murabahah berasal dari kata dasar rib, yang berarti keuntungan, laba, tambahan atau margin. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, memberikan definisi murabahah yaitu jual beli dengan harga perolehan ditambah keuntungan. Pada jual beli murabahah itu mempunyai rukun dan syarat sah akad yang diatur dalam pasal 22 KHES Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi subjek akad,
objek akad, tujuan akad, dan sigat akad, yaitu kesepakatan atau ijab dan kabul. Dalam jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam meliputi beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah adanya pihak yang berakad. Pihak yang berakad di sini harus adanya penjual, harus adanya pembeli, dan harus adanya pemasok. Pada penjual itu adalah bank, pada pembeli itu adalah nasabah, dan pada pemasok itu adalah supplier. Yang kedua, adanya objek yang diakadkan. Dalam objek yang diakadkan ini harus adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harus adanya harga barang. Yang ketiga adalah tujuan akad. Nah, dalam akad jual beli murabahah kita harus menentukan tujuan untuk melaksanakan akadnya. Sedangkan dalam yang keempat adalah akad atau sigat akad, di mana adanya serah terima atau adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Kecakapan hukum haruslah dipenuhi oleh para pihak dalam akad murabahah, sebab para pihak yang berakad akan melakukan suatu perbuatan hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban. Maka dalam prinsip umum objek akad haruslah terbebas dari yang dilarang secara syariah maupun hukum positif, yaitu unsur maghrib, di mana maisir, gharar, dan ribah. Tujuan pokok dari suatu akad merupakan hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Maka, dalam standar produk perbankan syariah murabahah akan terlahirnya kesepakatan setelah adanya persesuaian antara offers and acceptance yang dinyatakan dengan penandatanganan akad. Jika rukun dan syarat yang telah dijelaskan dapat terpenuhi, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran berdasarkan jenis jual beli murabahah. Yang pertama adalah jenis jual beli murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembelinya. Yang kedua, murabahah dengan cicilan, yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.